Shalom Hope Church, kembali lagi dalam ibadah online Hope Church. Welcome home. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita saksikan beberapa informasi berikut ini. Bagi brothers and sister yang mau memberikan e-giving, bisa melalui scan QR Code atau nomor rekening yang tertera pada layar. Sesaat lagi kita akan memulai ibadah, tapi sebelumnya mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, karena kami bisa kembali lagi untuk bersama-sama ibadah online Tuhan. Biarlah kiranya rahmat dan kasih-Mu menyertai setiap kami yang mengikuti ibadah online hari ini Tuhan. Engkau yang pimpin dari awal hingga akhirnya Bapa, biar kami sama-sama bisa memuji dan memuliakan nama-Mu dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang
mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Haleluya, mengejar hadir-Mu Tuhan. Oh, dan kami pandang wajah-Mu ya Yesus, mengejar hadir-Mu Tuhan. Haleluya, Yesus, sebab kami rindukan Kau Yesus, kami rindukan Kau Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya ya Yesus, biar kami pandang Kau, memandang wajah-Mu, yes Lord, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Shalom saudara, senang sekali bisa kembali menyapa saudara di hari ini, minggu ketiga bulan Maret tahun 2021. Hari ini tanggal 21 Maret, hal yang luar biasa kita bisa memasuki minggu yang ketiga. Saya masih ingat kurang lebih setahun yang lalu, di tanggal-tanggal inilah kita akhirnya memulai ibadah online. Seluruh gereja di Indonesia boleh belajar tentang ibadah online. Dan saya percaya hari-hari ini kita tetap dijagai Tuhan, dipelihara Tuhan,
Dan yang saya sampaikan ini bukan hanya merupakan lip service, tapi harapan saya, doa saya, kita semua boleh menikmati dan mengalami pemeliharaan Tuhan. Hari ini saya tergerak untuk menyampaikan sebuah tema firman Tuhan yang gak asing lagi buat kita sebetulnya. Kita udah sering baca ayatnya, bahkan saya percaya sebagian dari saudara-saudara sudah hafal juga ayat ini, kita sudah sering dengar khotbahnya, dan mungkin sebagian dari kita juga pernah menyaksikan ayat ini lewat sharing kita masing-masing. Roma 12 ayat 11, Roma 12 ayat 11, bahkan sudah ada lagunya yang terkenal yang juga sering kita nyanyikan. Roma 12 ayat 11, di sini dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi firman Tuhan ini ada lagunya ya. Jadi saudara nggak asing lagi buat ayat ini, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Seperti itu. Nah, kita mau melihat ayat ini lebih detail lagi, khususnya pada kalimat yang pertama. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Dan kalimat yang kedua dikatakan, biarlah rohmu, maksudnya roh kita, tetap menyala-nyala dan kita terus melayani Tuhan. Nah, kita melihat bahasa aslinya, menarik waktu kita bisa belajar firman Tuhan dari berbagai macam versi bahasa, supaya apa yang kita baca bisa semakin memperkaya pengetahuan kita juga. Nah, dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani, ternyata kerajinan menggunakan kata-kata spude. Nah, kalau saudara familiar dengan salah satu merek olahraga, Speedo, nah itu diambil dari kata ini, spude. Nah, spude sama dengan Speedo artinya adalah speed atau kecepatan. Nah, menarik ya, waktu saya mendapatkan hal ini, mempelajari hal ini, saya kagum juga. Ternyata waktu firman Tuhan mengatakan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, ternyata bahasa aslinya tidak menggunakan kata kerajinan, tetapi menggunakan kata, kurang lebih saya terjemahkan gini, janganlah hendaknya kecepatanmu. Nah, kendor bahasa Yunaninya menggunakan kata okneros. Nah, okneros bahasa Indonesianya, terjemahan bahasa Indonesia dari okneros adalah melambat atau bergerak lambat, atau bisa juga diterjemahkan pasif. Nah, ini menarik ya. Jadi kalau saya gabungkan dua kata tadi yang sebetulnya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, kalau saya terjemahkan secara umum dari dua kata Yunani ini, saya menemukan sebuah arti yang lebih luas lagi. Jadi bukan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tetapi dikatakan janganlah hendaknya kecepatanmu melambat, atau janganlah hendaknya kecepatanmu menurun. Nah, waktu bicara tentang kecepatan melambat atau kecepatan menurun, saya ajak saudara-saudara membayangkan kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekali lagi ayatnya saya ingatkan kepada kita semua, Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kecepatanmu menurun atau melambat, tapi tetaplah roh kita menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Jadi yang Tuhan mau supaya roh kita tetap menyala-nyala dalam melayani Tuhan adalah janganlah kecepatan kita menurun atau melambat. Nah, saya mau kita membayangkan kehidupan sehari-hari. Kalau saudara-saudara aktif berolahraga, contohnya misalnya jogging. Waktu kita sudah jogging untuk waktu yang cukup lama, misalnya 30 menit. Kalau kita pakai gadget-gadget yang canggih hari-hari ini, kita bisa mengukur kecepatan kita. Nah, tapi biasanya kalau sudah 30 menit, 40 menit, kita waktu jogging itu sudah mulai kecapean, mulai kepayahan. Nah, waktu mulai kecapean, mulai kepayahan itu, jogging kita speednya menurun. Nah, saya harap kita mulai dapat gambaran, bicara tentang janganlah hendaknya kecepatan menurun, ya seperti itu. Kita waktu awal jogging masih semangat, masih
masih kuat, staminanya masih baru, kita jogging dengan speed, dengan kecepatan tertentu, kalau sudah lama, mungkin 30 menit, 40 menit, lama-lama kecepatan kita menurun. Demikian juga kalau kita olahraga misalnya sepeda. Sama juga, sepeda itu canggih, sekarang ada speedometernya. Kita bisa lihat speedometer di sepeda kita, kalau kita sudah genjot, udah goes dalam waktu yang lama, dalam jarak yang jauh, apalagi kalau kita sendirian ya, kalau goesnya rame-rame lebih semangat. Kalau kita sendirian sudah mungkin 10 km lebih, mungkin sudah setengah jam, 1 jam lebih, kecepatan kita menggoes akan menurun. Kenapa? Karena kita capek. Nah, sama juga waktu saya membayangkan misalnya kita lagi dalam perjalanan dari Serpong, dari Tangerang, kita misalnya mau ke Bandung, atau misalnya kita mau ke Jawa Tengah atau Jawa Timur. Mungkin waktu awal berangkat kita lagi semangat tinggi, atau mungkin pengen cepet-cepet sampai. Nah, waktu dalam perjalanan kita di jalan tol, wah kita ngebut, walaupun saya tidak menyarankan kita ngebut, tapi ini contoh. Kita ngebut, tetapi waktu kita sudah mencapai sebuah titik, kita bisa melambat. Nah, hari ini kita mau belajar beberapa faktor yang membuat kehidupan kita dalam melayani Tuhan, dalam mengasihi Tuhan, dalam beribadah kepada Tuhan, itu bisa menurun. Nah, firman Tuhan hari ini simpel banget. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan tetaplah melayani Tuhan dengan on fire. Bahasa yang saya mau perkenalkan kepada saudara-saudara, terjemahannya hari ini adalah janganlah hendaknya kecepatanmu menurun, janganlah hendaknya kecepatanmu melambat, tetaplah on fire dalam melayani Tuhan. Nah, saya mencatat ada beberapa faktor, ada beberapa alasan kenapa kecepatan kita dalam melayani Tuhan bisa menurun. Sama kayak tadi naik sepeda, sama seperti kita jogging, sama seperti kita driving atau riding, naik mobil atau naik motor, kita touring kemana, bisa tiba-tiba kecepatan kita menurun. Kenapa kecepatan kita menurun? Nah, saya mencatat ada beberapa alasan. Alasan yang pertama, kenapa kecepatan kita menurun waktu kita driving atau riding atau jogging atau goes sepeda kita bisa akhirnya kecepatan kita menurun. Nomor satu, sesuatu yang gak asing buat kita dalam hidup ini, bahkan hari-hari ini bukan sesuatu yang asing, yaitu adalah masalah. Jadi nomor satu, faktor atau alasan mengapa kecepatan kita menurun, nomor satu ada masalah. Waktu ada masalah, misalnya sepeda kita bermasalah, misalnya waktu kita jogging sepatu kita bermasalah, misalnya waktu kita riding motorcycle, motor kita ada masalah, atau mobil driving kita, driving mobil kita ada masalah. Bahkan mungkin waktu kita jogging kita merasa ada nyeri di kaki atau nyeri di bagian mana tubuh kita, itu bicara masalah. Jadi waktu ada masalah timbul, kecepatan kita menurun. Nah, definisi masalah itu apa sih? Ternyata saya menemukan definisi masalah adalah perbedaan atau varian antara harapan dengan kenyataan. Jadi kalau harapan kita maunya yang baik-baik, semuanya lancar, tiba-tiba ada sebuah fakta, keadaan tidak baik, tidak sesuai dengan harapan, itu masalah. Nah, jadi bicara tentang definisi secara umum, masalah adalah varian atau perbedaan atau gap antara harapan dengan kenyataan. Harapannya lebih tinggi dari kenyataan, itu masalah. Nah, tadi sempat saya katakan hari-hari ini walaupun sebetulnya kita tidak asing dengan masalah, tetapi hari-hari ini banyak dari antara kita, sekali lagi saya katakan banyak dari antara kita yang menghadapi masalah. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini yang belum selesai-selesai, bahkan orang juga ngomong kapan selesainya, vaksin udah disebar kemana-mana, tetapi belum semuanya dapat juga.
orang berharap banyak, tetapi ada sesuatu berita yang mengagetkan. Kalau saudara juga baca berita, ada beberapa tokoh masyarakat, baik itu bupati, wali kota, dan sebagainya, sudah divaksin, ternyata beberapa hari kemudian positif COVID. Nah, jadi itu masalah. Vaksin pun ternyata orang yang tadinya harapannya begitu tinggi akan vaksin, kok masih bisa sakit ya? Akhirnya banyak penjelasan dari pejabat pemerintah, maksudnya vaksin tuh gini. Oke lah, saya nggak mau ngebahas itu. Tapi yang saya mau katakan adalah, masalah adalah sesuatu yang tidak terpisahkan dengan hidup kita. Jadi adanya perbedaan antara fakta dengan harapan, itu masalah. Kalau tadi saya kasih contoh, misalnya kita lagi driving mobil kita, tiba-tiba kita merasa ada yang tidak nyaman dengan kendaraan kita, tidak nyaman dengan sepeda kita, tidak nyaman dengan motor kita. Kita harus mengurangi kecepatan untuk memastikan, itu apa tadi ya, itu apa ya. Atau kalau kita jogging ada masalah dengan tubuh kita. Bahkan kalau kita driving ada masalah dengan tubuh kita, misalnya tiba-tiba sakit perut atau sebagainya, kita melambat. Tiba-tiba kita batuk dalam nyetir kita melambat. Nah, padahal firman Tuhan mengatakan, janganlah hendaknya kecepatanmu melambat dalam melayani Tuhan. Jadi Tuhan mau waktu kita melayani Tuhan, waktu kita beribadah kepada Tuhan, dari hari ke hari kecepatan tidak boleh melambat, tapi sebaliknya harus selalu on fire, bahkan lebih lagi. Lebih on fire, kecepatannya lebih cepat. Itu yang menjadi maunya Tuhan, harapannya Tuhan dalam melayani Tuhan. Nah, faktanya, kalau tadi saya bicara tentang contoh, faktanya di musim pandemi ini harus diakui banyak orang yang dulunya on fire dalam melayani Tuhan, ada yang tiba-tiba mengalami ghosting gitu ya. Hari-hari ini lagi ngetren kata-kata ghosting, nggak ada kabar, nggak ada info, tiba-tiba menarik diri. Yang tadinya aktif di kelompok sel lewat Zoom, lewat online, lewat Jimit, lewat apapun, tiba-tiba nggak ikut lagi. Waktu ditanya di WA atau diapain, nggak dijawab, nggak dibales. Kita di ghostingin sama dia. Nah, jadi ada orang-orang yang menarik diri, tetapi waktu akhirnya berhasil dihubungi, ditanya, gue lagi ada masalah. Jadi boro-boro ikut ibadah, boro-boro mengikuti ibadah secara onsite, online aja udah males. Bahkan beberapa kali saya ketemu dengan banyak hamba Tuhan, banyak gembala, mereka mengatakan viewer ibadah online harus diakui lambat tapi pasti mengalami penurunan. Wah, ngeri memang. Jadi orang-orang sudah mengalami sebuah kejenuhan karena masalah ini, adanya pandemi ini. Belum hanya bicara tentang sakit penyakit, tapi juga masalah ekonomi, masalah pekerjaan dan sebagainya. Jadi poin nomor 1, kenapa speed orang, kecepatan orang, kerajinan orang dalam melayani Tuhan bisa menurun, bisa melambat, bisa berkurang? Nomor 1 karena masalah. Nah, bicara tentang masalah, yang tadi saya sudah sampaikan adalah perbedaan antara harapan dengan kenyataan. Masalah macam-macam. Masalah bisa juga tentang kesehatan, masalah bisa tentang ekonomi, masalah bisa tentang pekerjaan, masalah bisa tentang relationship, hubungan, baik dengan orang tua, dengan saudara, dengan pacar, dengan siapapun. Tapi masalah juga bicara tentang hubungan dengan keluarga, macam-macam. Jadi poin nomor 1 yang saya mau kita perhatikan sungguh-sungguh, kenapa speed orang, kecepatan orang dalam melayani Tuhan, dalam beribadah kepada Tuhan bisa menurun? Karena masalah. Nah, tapi firman Tuhan mengatakan dalam Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa mengasihi dia. Nah, jadi
bicara tentang masalah bukan sesuatu yang asing. Di Alkitab pun firman Tuhan banyak bicara tentang how to handle problems. Jadi firman Tuhan juga sudah menyampaikan dalam hidup manusia, manusia tidak bisa lari dari masalah. Bahkan waktu Yesus berdoa buat murid-muridnya, Yesus berdoa kepada Bapa di sorga, Bapa jangan angkat mereka, ambil mereka dari masalah. Tetapi yang menjadi doa Yesus adalah kuatkan mereka, teguhkan mereka. Nah, waktu kita baca Yakobus 1 ayat 12, di sini Yakobus berkata kepada kita semua, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Berbahagialah orang yang menang akan masalah. Jadi hubungannya kitab Yakobus 1 ayat 12 dengan Roma 12 ayat 11 tadi, walaupun kita menghadapi masalah, kita tidak boleh sampai speed kita, kecepatan kita, kerajinan kita menurun atau melambat atau berkurang. Tetapi biarlah roh kita tetap menyala-nyala. Biarlah kita tetap on fire. Walaupun ada masalah, kita mestinya semakin dekat sama Tuhan. Jadi masalah bukan membuat kita jauh dari Tuhan, tetapi biarlah waktu ada masalah, kita semakin melekat sama Tuhan. Karena Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita. Tuhanlah yang menjadi harapan sungguh-sungguh kita. Tuhanlah yang menjadi benteng pertahanan kita. Menara pertolongan kita, menara perlindungan kita. Nah, jadi nomor satu, tadi saya sampaikan faktor penghambat atau alasan mengapa kecepatan kita menurun. Di sini dikatakan atau saya sampaikan tadi, masalah. Jadi waktu ada masalah, marilah kita tetap melekat, bahkan semakin melekat sama Tuhan. Raja Daud dalam Mazmur 23 ayat 4 berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Jadi ayat ini kembali menyampaikan kepada kita, sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh, tidak lepas dari masalah. Bahkan Raja Daud berkata, walaupun dia mengikut Tuhan yang adalah gembala yang baik, ternyata juga mengalami lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut. Nah, tetapi Raja Daud berkata, aku gak takut. Kenapa? Karena Tuhan selalu beserta. Nah, marilah kita mengalami apa yang Raja Daud sampaikan. Walaupun ada dalam lembah kekelaman, bayang-bayang maut, walaupun menghadapi musuh, walaupun menghadapi tantangan, menghadapi masalah, tidak membuat kita undur, tidak membuat kita lemes, tidak membuat kita lemah, tapi sebaliknya kita semakin dekat sama Tuhan, kita semakin on fire melayani Tuhan, kita semakin mau melekat sama Tuhan. Jadi nomor satu, kalau bicara masalah, mestinya masalah tidak membuat kecepatan kita menurun, tetapi sebaliknya, masalah semakin membuat kita lebih dekat lagi sama Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi dalam melayani Tuhan. Nomor dua, nah kalau tadi nomor satu bicara tentang masalah, nomor dua bicara tentang sesuatu yang baik, sesuatu yang kita sukai mungkin. Nah, jadi saya bayangin gini, kalau tadi kita lagi driving, kalau tiba-tiba kita ngalamin masalah, mungkin kita tiba-tiba batuk, mungkin badan kita tiba-tiba meriang atau demam atau kecapean, speed kita menurun. Nah, tapi ternyata alasan yang kedua, kenapa speed kita menurun, kenapa kerajinan kita kendor, kenapa speed kita melambat, nggak selalu alasannya karena masalah. Nggak selalu alasannya sesuatu yang tidak baik. Tetapi ada juga alasan-alasan yang kayaknya bagus gitu loh. Nah, bicara tentang nyetir, tentang driving, saya pun mengalami kadang-kadang dalam perjalanan panjang, speed kita menurun bukan karena masalah aja, tapi tiba-tiba kita melihat ada pemandangan yang bagus. Kita melihat, wah, pemandangannya bagus banget nih, ada gunung, ada lembah, mungkin ada pantai, ada laut. Nah, kita mau menikmati, kita mau enjoy the moment.
Nah waktu kita nyetir, kita mau enjoy the moment, kita lepasin sedikit-sedikit gasnya, kita jadi melambat. Dan itu sesuatu yang wajar kita lakukan waktu kita driving, waktu kita riding motorcycle kita naik sepeda, kita jogging. Gak cuma masalah aja yang bikin kita lambat, tetapi sesuatu yang baik, sesuatu yang indah bisa juga membuat kita melambat. Nah dalam kehidupan melayani Tuhan, ternyata firman Tuhan juga mengatakan dalam Lukas 14. Lukas 14 dikatakan hal kerajaan sorga adalah seumpama ada orang yang mengadakan perjamuan. Nah waktu orang yang mengadakan perjamuan itu mengingatkan kepada para undangan, jadi undangan ini sudah disiapkan, sudah dikirim, orang-orang yang diundang sudah dapat. Nah waktu perjamuannya siap, pengundang itu atau penyelenggara pesta ini mengingatkan, pestanya udah siap, ayo datang. Nah kita baca dalam Lukas 14, di situ dikatakan bahwa orang-orang yang diingatkan bahwa pestanya sudah siap, mereka punya beribu-ribu macam alasan. Ada yang berkata, wah sorry ya, aku barusan beli ladang. Wah sorry ya, aku barusan beli ternak. Sorry ya, aku barusan menikah. Jadi alasan-alasan yang membuat kita melambat dalam melayani Tuhan. Alasan-alasan yang membuat kerajinan kita kendor dalam melayani Tuhan. Bukan cuma masalah doang. Jadi tanda kutip, berkat juga bisa membuat kita melambat. Kita menganggap, habis dapat kangtau nih, habis beli ladang nih, habis beli ternak nih, habis beli mobil baru nih, atau apapun lah, habis dapat kerjaan yang baru nih, jadi aku sibuk, aku nggak bisa pelayanan. Habis punya hobi yang baru nih, aku sibuk, nggak bisa pelayanan. Habis punya pacar yang baru nih, nggak bisa pelayanan. Atau mungkin habis menikah nih, nggak bisa pelayanan. Macam-macam. Jadi kalau tadi nomor 1, faktor yang membuat kita melambat adalah hal yang kita tidak suka. Ternyata nomor 2, faktor yang membuat kita melambat, ternyata ada juga bicara tentang hal-hal yang sebetulnya kita suka. Yang tadi sempat saya katakan, tanda kutip, berkat. Nah, jadi kalau kita tidak bisa memanage berkat, berkat itu tidak membuat kita tambah dekat sama Tuhan, tapi sebaliknya berkat itu membuat kita menjauh dari Tuhan. Sama kayak tadi masalah. Waktu dapat masalah, ada orang yang waktu menghadapi masalah semakin dekat sama Tuhan, tapi ada orang yang waktu dapat masalah menjauh dari Tuhan. Demikian juga berkat. Ada orang yang waktu dapat berkat semakin dekat sama Tuhan, tapi ada juga orang yang dapat berkat menjauh dari Tuhan. Wah. Makanya saya harap firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada kita, baik itu masalah, baik itu hal-hal yang tidak kita suka, maupun itu berkat atau hal-hal yang kita suka, tidak boleh membuat kita melambat, tidak boleh membuat kerajinan kita kendor ataupun hilang. Ingat bahasa aslinya tadi, spude atau speed. Marilah kita tetap punya speed yang tinggi dalam melayani Tuhan. Marilah kita tetap on fire dalam melayani Tuhan. Kita nggak boleh melambat, nggak boleh menurun, tapi tetap on fire. Jadi nomor 2 bicara tentang hal-hal yang kita suka, hal-hal yang kita nikmati, hal-hal yang kita harapkan terjadi, kok malah membuat kita jauh dari Tuhan. Jangan. Apapun yang kita alami, hadapi, bahkan saya mau pakai kata-kata, apapun hal-hal yang kita nikmati dalam hidup ini, mestinya membuat kita semakin dekat sama Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan. Itu nomor 2. Nomor 3, jadi kalau nomor 1 tadi bicara masalah yang kita nggak suka, nomor 2 bicara tentang berkat, sesuatu yang kita suka. Kalau saya gambar grafiknya, nomor 1 mungkin jalan terjal, atau mungkin grafiknya grafik yang turun terjun bebas. Nomor 2 grafiknya naik. Nah jadi kalau hidup kita grafiknya turun, jangan lupakan Tuhan. Nah nomor 2
grafiknya naik. Kalau grafiknya naik juga jangan lupakan Tuhan. Bahkan waktu grafik turun, kita tetap berapi-api melayani Tuhan. Waktu grafik naik, kita tetap berapi-api dalam melayani Tuhan. Nah, poin yang ketiga yang saya temukan, yang saya mau sharing kepada saudara-saudara adalah ternyata dalam hidup ini kadang-kadang bukan grafiknya turun, bukan grafiknya naik, tetapi kadang-kadang grafik hidup kita flat. Kayak garis gitu ya, set gitu. Kita merasa nothing happen in our life. Naik tidak, turun tidak. Everything just going flat. Nah, jadi saya juga mau mengakui kepada saudara-saudara semua, hidup kita kadang-kadang mengalami naik, mengalami turun, tapi kadang-kadang juga mengalami flat. Nah, karena kita mengalami grafik yang flat atau garisnya flat, lurus saja, gitu, akhirnya kita merasakan yang namanya kejenuhan. Jenuh. Hidup kok rasanya gini-gini aja. Nothing happen, nothing change. Nah, karena nothing happen, nothing change, flat. Atau nothing new, flat. Kita bosen. Nah, jadi poin nomor 1 tadi masalah, poin nomor 2 berkat, poin nomor 3 kejenuhan. Apa sih yang bisa membuat kecepatan kita menurun? Apa sih yang bisa membuat kerajinan kita kendor? Nomor 3 bicara tentang kejenuhan. Nah, waktu kita merasakan kejenuhan, waktu saya periksa, waktu saya doakan, orang yang mengalami kejenuhan ternyata sebetulnya orang itu sudah kehilangan fokus dalam hidupnya. Saya ulang sekali lagi ya. Orang yang sudah mengalami kebosanan adalah orang-orang yang sudah kehilangan fokus, kehilangan perhatian. Sebetulnya panggilan hidupnya apa sih? Nah, dia sudah lupa, hilang fokus, lupa. Nah, orang yang kehilangan fokus, selain merasakan kejenuhan, selain merasakan flat, ada satu hal yang berbahaya bisa timbul. Orang yang kehilangan fokus, dia gampang dialihkan atau distracted. Nah, ini kita mesti ngerti. Kita mesti semakin sadar pentingnya kita tahu panggilan hidup kita dan kita selalu stay focus. Karena orang yang tidak stay focus, nomor 1 dia bisa merasa jenuh, bosan, tetapi bisa juga dia easily distracted. Nah, buat mungkin saudara-saudara ada yang ngalamin hal-hal itu hari-hari ini. Firman Tuhan mengatakan dalam Filipi 3 ayat 13 dan 14 di sini dikatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus menggunakan kata, aku mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Rasul Paulus stay fokus dengan apa yang di depan. Rasul Paulus stay fokus dengan panggilannya. Waktu orang stay fokus, hidupnya excited, hidupnya menarik, hidupnya passionate, tidak membosankan. Makanya saudara, kalau lagi ada yang merasa hidupku kok flat aja, hidupku kok biasa-biasa aja, saya mau sampaikan, mungkin hari-hari ini saudara kehilangan fokus dengan tujuan hidup saudara. Saudara mungkin kehilangan fokus dengan panggilan hidup saudara. Kalau kita kehilangan fokus, kita kan merasa bosan. Buat apa ya aku hidup? Buat apa aku di sini? Buat apa aku melayani? Buat apa aku bekerja? Buat apa aku begini? Buat apa aku begitu? Flat, bosan. Dan orang yang kehilangan fokus, selain dia jadi bosan, jenuh dan sebagainya, dia mudah lelah, dia mudah capek,
Dan yang tadi sempat saya katakan, dia easily distracted, gampang banget dialihkan. Dan saya mau katakan hari-hari ini janganlah menjadi orang yang gampang teralihkan. Dunia begitu berusaha mencoba mengalihkan kita, supaya perhatian kita sudah nggak ke Tuhan lagi, tetapi kepada hal-hal yang lain. Dan iblis berusaha berjuang keras, karena iblis tahu hari-harinya semakin singkat. Sebelum Tuhan datang menjemput kita semua, iblis tahu hari-harinya makin singkat. Makanya iblis berusaha mengalihkan perhatian kita. Nah, buat kita yang tidak fokus dengan hidup ini, saya mau sampaikan, kita akan gampang teralihkan. Makanya saudara, poin nomor 3, kejenuhan, kebosanan itu bisa membuat kita menurun kecepatan dalam melayani Tuhan. Kita bisa kehilangan kerajinan kita. Dan firman Tuhan hari ini ingatkan kepada kita supaya kita tetap stay focus, supaya kita tidak menjadi orang yang jenuh, tidak menjadi orang yang lelah, letih, lesu, berbeban berat, dan menjadi orang yang gampang teralihkan. Tetapi marilah kita menjadi orang-orang yang selalu on fire. On fire. Ayat yang terakhir, 2 Timotius 4 ayat 5. 2 Timotius 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. 2 Timotius 4 ayat 5 bicara tentang kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Jadi apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, baik itu berkat yang besar, maupun masalah yang besar, maupun kejenuhan, kebosanan, dan apapun itu, Rasul Paulus mengajar kepada Timotius, kuasai dirimu, kuasai dirimu, kuasai dirimu. Jangan dikalahkan oleh keadaan, jangan dikalahkan oleh keadaan, jangan dikalahkan oleh masalah, jangan dikalahkan oleh berkat, jangan dikalahkan oleh rasa bosan. Tetapi marilah kita selalu on fire dalam beribadah, on fire dalam melayani Tuhan, on fire dalam baca Alkitab, on fire dalam bersaat teduh, on fire dalam persekutuan-persekutuan kita dengan sesama tubuh Kristus. Saudara mau? Marilah kita selalu on fire dalam melayani Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Bapak yang bersyukur Tuhan untuk hari ini, kami bersyukur untuk firman yang sudah Engkau sampaikan buat kami semua. Biar Engkau yang terus membimbing kami, menolong kami, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami sungguh-sungguh boleh menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan. Engkau mengajar kami, mendidik kami untuk tidak menjadi orang yang lemah, untuk tidak menjadi orang yang melambat, tetapi sebaliknya kami mau tetap on fire buat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk setiap tips yang Engkau sudah berikan buat kami. Dan aku berdoa Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu, baik yang sudah mengikuti ibadah ini secara onsite maupun secara online, dimanapun mereka berada. Engkau berkati mereka, berkati setiap pribadi, berkati setiap keluarga. Bahkan setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani dalam ibadah online ini, Engkau berkati mereka berlimpah-limpah. Setiap apapun yang kami lakukan buat Tuhan tidak pernah sia-sia. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan. Dan sebelum mengakhiri ibadah ini, biar sekali lagi Tuhan Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Berkati dalam nama Allah Bapa kita, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, ada selalu bersama dan kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus berkati. Happy Sunday.